wabarakatuh. Halo sahabat notariat, kenalkan nama saya Baik Fani Limpianingrat, mahasiswi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Tanggung Jawab PPAT atas uang jaminan dalam transaksi jual beli tanah. Studi putusan Mahkamah Agung nomor 76 PK /pidana/2024. Sahabat notariat, tentu saja kita sudah tidak asing dengan istilah PPAT. Pejabat pembuat akta tanah atau yang lebih familiar disebut dengan PPAT, berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun. Jadi, peran PPAT sangat penting dalam menjamin kepastian hukum dalam transaksi jual beli tanah. Namun, bagaimana jika kewenangan tersebut justru disalahgunakan? Kasus dalam penelitian ini terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat, di mana secara singkat seorang investor dari Jakarta berniat untuk membeli tanah untuk keperluan pembuatan kandang ayam skala besar. Dalam kasus ini, PPAT bersama pihak penjual menawarkan tanah seluas kurang lebih 17 hektar di Pulau Lombok dengan nilai transaksi sekitar 17 miliar rupiah. Investor dalam kasus ini menerima tawaran tersebut dengan syarat seluruh bidang tanah dapat dibebaskan dan dapat dilakukan balik nama. PPAT kemudian bersedia untuk membantu pembebasan lahan dengan syarat investor tersebut menyerahkan uang jaminan sebesar 11,8 miliar rupiah, di mana uang tersebut tidak akan digunakan sebelum seluruh pembebasan lahan telah selesai digunakan. Dan pasca kasus ini, investor bersedia dan menyerahkan uang jaminan kepada PPAT. Masalahnya, hingga tahun berikutnya, sebagian tanah ternyata masih dalam sengketa dan tidak dapat dibebaskan. Ketika investor meminta pengembalian uang, diketahui bahwa dana tersebut telah digunakan secara pribadi oleh PPAT dan sebagian telah diserahkan kepada penjual. Akibatnya, PPAT tersebut dinyatakan bersalah atas tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Padahal secara hukum, PPAT hanya berwenang untuk membuat akta otentik sebagai bukti perbuatan hukum dan tidak ada kewenangan bagi PPAT untuk menerima atau mengelola uang jaminan dari para pihak di luar honorarium resmi. Hal inilah yang menjadi fokus utama dalam penelitian saya. Dalam penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu pertama, bagaimana bentuk kesalahan PPAT dalam penerimaan uang jaminan, dan kedua, yaitu bagaimana pertanggungjawaban hukum PPAT dalam putusan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, tindakan PPAT telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, yaitu yang pertama, perbuatannya bertentangan dengan hukum, norma, kepatutan, dan kode etik. Yang kedua, terdapat unsur kesengajaan, yang dimana dalam kasus ini, PPAT mengetahui adanya sengketa atas objek tanah dan sebagian tanah bukan milik pihak penjual. Yang ketiga, perbuatan PPAT menimbulkan kerugian bagi korban, baik kerugian material maupun imaterial. Dan yang keempat, terdapat hubungan sebab akibat, yang dimana tindakan PPAT mengakibatkan kerugian bagi korban. Selain itu, dalam putusan pengadilan, perbuatan PPAT juga memenuhi unsur pasal 378 KUHP tentang penipuan, serta pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Akibatnya, pada kasus ini, majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada PPAT 5 tahun penjara dan denda sebesar 3 miliar rupiah. Menariknya, meskipun hubungan awal para pihak bersifat perdata, majelis hakim menilai perbuatan hukum tersebut masuk dalam ranah pidana. Hal ini menunjukkan bahwa banyak tindak pidana yang bersembunyi di balik hubungan hukum perdata. Namun, ada satu hal penting, di mana putusan pidana pada dasarnya hanya memberikan keadilan yang bersifat retributif, yaitu menghukum pelaku. Lalu, bagaimana dengan hak korban? Untuk memulihkan kerugian, korban tetap perlu menempuh jalur perdata, yaitu melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Karena perbuatan PPAT pada kasus ini telah memenuhi unsur pasal 1365 KUH Perdata. Dengan demikian, akan tercapai keadilan yang lebih restoratif, yaitu memulihkan kerugian yang dialami korban. Dari penelitian ini, saya memberikan dua syarat utama, yaitu satu, perlunya adanya pengaturan tegas yang melarang PPAT menerima uang jaminan dalam transaksi jual beli tanah.
Hal ini agar tidak menimbulkan adanya kekosongan hukum maupun berbagai bentuk penafsiran yang beragam dalam praktik kerja PPAT. Hal ini sangat penting dan dibutuhkan demi menegaskan fungsi PPAT sebagai pejabat umum yang harus bersikap netral dan tidak memiliki kepentingan atas dana para pihak yang bertransaksi di luar honorarium dan biaya-biaya peralihan. Dengan adanya kejelasan terkait pengaturan tersebut, maka diharapkan dapat terciptanya kepastian hukum, perlindungan hukum bagi para pihak, serta adanya pencegahan terkait dengan penyalahgunaan PPAT dalam menjalankan kewenangannya. Yang kedua, yaitu korban harus aktif menempuh upaya hukum perdata untuk mendapatkan ganti kerugian dengan memanfaatkan putusan pidana yang sudah ingkrah sebagai dasar yang kuat. Akhir kata, semoga penjelasan ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum kenotariatan di Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.